2 bulan sekali kita pruning gitu untuk mencapai kesempurnaan. Ini bahan apa ini, Bro? Ini beringin Nitida California. Beringin Nitida California. Beringin Nitida California. Oke, ini mau dibikin apa ini, Bro? Ini kita akan berikan contoh sedikit tentang konsep membuat kerangka dasar bonsai formal dengan gaya formal. Oke, bonsai formal itu Formal itu lebih ke kita ada naturalis dogmatis, ada naturalis bebas. Nah, kita coba memberikan contoh untuk naturalis dogmatis formal. Warga Taniling TV, apa kabar? Salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Oke, masih bersama dengan AB Aris Bringos di channel Taniling TV. Nah, saat ini saya berada di Desa Plumbon. Ini bersama Mas Rukino. Nah, Mas Rukino ini banyak bergelut di bidang tanaman bonsai. Nah, kita akan memperdalam, kita akan mencari tahu tentang seluk-beluk bonsai yang digeluti oleh Mas Rukino ini. Bro, apa kabar, Bro? Ya, baik, sehat. Sehat selalu. Ya. Amin. Amin. Oh, Bro, aku mau tanya ini. Oke. Ini memulai menggeluti bonsai ini sudah berapa tahun, Bro? Saya dari SMP kelas 1 itu sudah mulai belajar. SMP kelas 1 Iya, mulai kelas belajar. 1, ya. Sekitar 28 tahun lah sampai sekarang. Sampai sekarang 28 tahun. Waduh, cukup lumayan lama ya. Iya. Nah, terus ini bisnis bonsainya ini Bro Rukino ini apa saja? Artinya apa kolektor, apa jual beli, apa sebagai apa? Enggak, kita jual beli aja, jual beli. Jual beli. Beli dari bahan cangkokan sampai bahan dongkel, kemudian bonsai-bonsai yang jadi, yang setengah jadi pun kalau ada peluang kita jual. Oh gitu ya. Jual. Tapi lebih banyak menjual bahan. Lebih banyak menjual bahan dan bahan setengah jadi. Oke. Ini di tempat sampean ini bahan apa saja yang ada? Bahan cukup lengkap sebenarnya untuk bahan-bahan. Ada serut, kimong, berbagai macam fikus saya ada. Saya ada terus kemudian santigi, bahan-bahan santigi, terus sancang, ada itu amplas Thailand itu ada itu. Ada amplas lokal juga ada. Hokianti, berbagai macam hokianti ada. Waru, berbagai macam waru, asem kemudian juga ada. Itu Dan baik masih dari dalam banyak. dan dari luar. Iya, ada yang impor, ada yang lokal. Komplit ya. Kalau impor tuh dapatnya dari mana, Bro? Impor ini biasanya kan juga dari kita biasanya nempel teman-teman yang sering impor gitu biasanya kan. Oke. Kadang ya kita pas ke Jawa Barat, kita ada bahan-bahan baru kita bawa, kita kembangkan di sini. Kita bisa jual cangkok-cangkokannya gitu. Paling laris cangkokan biasanya. Oh, malah yang ramai itu malah jual cangkokan ya? Cangkokan itu. Sebagai bahan ya, kecil-kecil gitu nanti Kecil-kecil, dikembangkan ya? Itu untuk para pemula-pemula itu biasanya bahan-bahan harga di bawah 500 lah. Selain jual beli, apa lagi? Kita juga jasa istilahnya trainer gitu. Oh, trainer? Untuk training bonsai gitu. Training bonsai? Iya. Yang di training apa, Bu? Kita membuat bentuk gitu ya. Oh, Nanti gitu. konsep gitu. Konsep ini, bahan ini mau dijadikan bentuk apa gitu. Kan bonsai ada beberapa aliran, gaya kan banyak sekali sekarang. Kan. Kenapa bonsai itu mahal? Oh, sampai miliaran ada sampai kenapa? Ya bonsai mahal itu kan karena tergantung si pembeli dan penjual dan lebih spesifiknya kan
bonsai itu kan proses pembuatannya lama, nggak bisa instan gitu. Makanya dengan proses bertahun-tahun step by step itulah yang menjadikan bonsai itu mahal gitu. Dan ada yang beli gitu. Oke, dan tentunya mesti pohonnya langka juga ya, yang mahal itu ya. Mahal itu biasanya bentuknya sudah sempurna, sudah bisa dikatakan bonsai gitu. Jadi yang sudah bisa dikatakan bonsai itu dalam arti di sini pohon yang sudah jadi bentuknya sudah sempurna, arti proporsi keserasiannya itu ideal gitu, proporsi. Oh begitu. Terus pohon-pohon yang biasanya menjadi favorit untuk bonsai itu pohon apa saja, Bro? Biasanya santigi, itu biasanya kan santigi, terus sancang. Nah, yang sancang berarti sancang itu biasanya disepelekan tapi dia sering menjuarai dalam kontes-kontes. Ini ada nggak sancang? Ada ini sancang ini. Oh, ini sancang ya? Ini sancang. Ini juga dalam proses ini, proses. Ini kita proses sudah sekitar 1,5 tahun ini. 1,5 tahun. Ini dari bahan dongkelan. Ini dari bahan dongkelan, bahannya waong bawahnya. Kemudian saya sambung ini sancang, atasnya sancang. Oh, ini jadi dari apa itu pokok pohonnya sama ini yang tumbuh ini beda? Beda. Ini sama-sama Premna. Ini kan kalau sancang kan dari Vietnam gitu. Asli. Oke. Tanaman kalau yang bawahnya kan asli tanaman Indonesia ini. Oh, bisa ya? Ini waong gunung ya. Bisa. Oh. Karena masih famili jadi bisa disambung. Oh, yang masih family itu bisa disambung bisa? Bisa. Oh, ini sama waru itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Beda famili. Kalau waru kan hibiscus. Oke, Bro. Bisa nggak hari ini kita tunjukkan ke warga Taniling TV bagaimana cara membuat bonsai? Entah itu nanti yang dibuat itu ada apakah gaya apa formal atau landscape atau grouping, kira-kira bisa? Bisa, nanti kita kasih sedikit contoh sederhana saja. Bagaimana kita membuat gerak dasar bonsai naturalis dogmatis Ya, formal gitu. Oke, warga Taniling TV akan kita ikuti Mas Rukino ini membuat bonsai, tahap-tahapannya semacam apa. Yuk kita ikuti bersama AB Aris Bringos. Ini bahan apa ini, Bro? Ini beringin Nitida California. Beringin Nitida California. Beringin Nitida California. Oke, ini mau dibikin apa ini, Bro? Ini kita akan berikan contoh sedikit tentang konsep membuat kerangka dasar bonsai formal dengan gaya formal. Oke, bonsai formal itu formal itu lebih ke kita ada naturalis dogmatis, ada naturalis bebas. Nah, kita coba memberikan contoh untuk naturalis dogmatis formal gitu. Naturalis dogmatis formal. Oke, warga Taniling TV kita ikuti bagaimana Mas Rukino membuat bonsai kerangka ya. Iya. Kerangka bonsai naturalis dogmatis formal ya. Iya. Oke, kita ikuti. Langkah-langkahnya, Bro. Langkah-langkahnya kita pilih. Gitu. Kita bisa memilih dengan ini cabang bersilang. Jadi naturalis dogmatis formal dengan cabang bersilang. Cabang bersilang itu kita cabangi satu, samping, Ya. belakang. Ini cabang yang dinamakan cabang bersilang. Oh, samping, belakang. Ini untuk menentukan mukanya nanti. Ya, untuk menentukan depan kita sini. Dari sini. Oh, kalau gini belum kelihatan mukanya belum kelihatan ya? Belum. Kita Oke. kita rencana mau buat muka di sini. Depannya sini. Ini kita buat contoh sederhana yang mudah dengan bahan-bahan yang istilahnya sederhana tapi bisa kita manfaatkan gitu. Oke. Manfaatkan. Nah, tidak harus dengan bahan yang mahal. Karena kita kan juga ada kelasnya masing-masing kan nanti. Oke, Bro, silakan mulai, Bro.
Ini kita akan coba untuk pengawatan cabang-cabang ini karena sudah mulai ada beberapa yang sudah diarahkan. Kita tinggal beberapa cabang nanti kita rawat sedikit. Usahakan pengawatan ini kita lewat belakang jangan depan. Ya. Itu kawatnya lunak sekali, itu berarti dari apa itu? Ini Aluminium ya? aluminium campur ini. Ini kan impor ini. Ini bocorannya kalau ngerending gini per pohon sampai berapa, Bro? Kalau ukuran besar gini biasanya saya satu pohon gini 300. Satu pohon 300. 300. Wow. Satu pohon 300 itu kawat sudah bawa sendiri atau dari sana? Dari 300 itu untuk segini biasanya kita hanya jasa aja. Oh, jasa aja. Untuk bahan-bahan dari orangnya. Ini kawat ini nanti dilepas setelah kira-kira berapa tahun, Bro? Ini hitungan bulan aja, tergantung tingkat kesuburan tanaman biasanya. Kalau sudah mulai ada guratan sedikit itu kita lepas nih, sama paling 2-3 bulan gitu. Oh, jadi bonsai itu tanahnya harus subur ya malahan ya? Harus subur. Kan banyak yang nggak tahu, misalnya bonsai itu dulu tanahnya dibikin nggak subur supaya nggak bertumbuh, itu salah? Salah. Ya, kita harus subur, kita ciptakan subur. Nanti kan proses, kalau untuk daun supaya kecil-kecil itu kan ada proses pemruningan, nanti tahap-tahapnya ada sendiri. Oke. Itu bagian dari perawatan. Kalau lahan tuh yang bagus, yang gimana sih, Bro? Untuk maksudnya lahan yang bagaimana? Ya lahan untuk bonsai itu yang ideal itu apa sebenarnya? Tergantung tanamannya. Oh, gitu? Biasanya yang saya sering menggunakan paling bagus itu kita menggunakan komposisi sekam bakar, kemudian pupuk kandang, pasir malang. Itu paling ideal itu. Untuk hampir segala tanaman, semua tanaman cocok. Oh, sekam bakar, pupuk kandang, pasir malang. Pasir malang. Terus kita bisa tambahkan dekastar di bawahnya. Untuk pupuknya itu ya? Dekastar. Ini saya sudah tanam di pot ini sekitar umur 1 tahunan. 1 tahunan. Nanti
proses ini kan, ini dari proses kerangka dasar ini kan kita nanti juga memproses pembentukan akar juga kita tata juga nanti. Harus melingkar akarnya, walaupun tidak harus tertata rapi seperti kipas angin itu enggak gitu. Yang penting muter itu kan kelihatan naturalis gitu. Jadi pengertian ya. kebanyakan kan sekarang kan banyak yang salah bonsai akarnya ditata rintip itu udah kelihatan buatan gitu loh. Jadi bonsai itu yang kita tampilkan kesan naturalnya itu. Alaminya itu alaminya ada, walaupun dogmatis tapi ada kesan alaminya gitu. Nah ini untuk backnya ini kita ambilkan ini. Ini backnya ya? Untuk backnya gitu. Berarti ini hilang ini bro? Ini enggak Dihilang kan ini? enggak. Ini kita ambil back. Ini nanti kan cabang keempat ini. Cabang keempat ini bisa agak ke samping, bisa dia agak bisa langsung lurus ke depan bisa. Oh ya. Ini nanti untuk akar-akarnya dipelihara ya sampai Nanti turun ke bawah ya? Kita buang akar-akar gantung itu, kita buang. Loh, malah dibuang? Dibuang. Bukannya ini menarik bro? Bisa, nanti kan ada yang dipelihara bisa, tapi cuma kan kalau dia kita nggak memperhatikan keseimbangannya nanti akan besar sebelah. Akarnya justru lebih gede mana? Kan jadi cabang yang ditumbuhi akar dia akan lebih cepat besar. Oh begitu? Betul. Ini cabang lapuknya itu nanti dihilangi bro? Ya, itu tetap kita buang semuanya. Ya. Jadi biar ini bisa nutup, utuh, harus utuh. Oh gitu. Utuh. Ya. Ini sebagai mahkota. Ini nanti calon mahkota nih kita buat di sini.
Wah, ini mulai dilangin Ya kita mulai buang. cabang tuanya ya. Ini alatnya namanya apa, Bro? Kok kayak gini? Ini kerengkut. 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 Ada orang-orang sini bilang kerengkut. Ini Ryuga ini. Jepang asli ini buatannya. Oh, modelnya kayak gini ya. Nah. Itu sampai ketemu batang segarnya ya. Iya. Ini kalau bisa kita kasih setelah jadi kita kalau salep kambium. Salep kambium. Nah, fungsinya untuk menutup supaya kayu tidak kemasukan air. Hmm. Ini bahan kayak gini kalau dijual berapa, Bro? Ini biasa saya jual kalau bahan gini bahan masih bahannya 1,5. 1,5 nih ya. Ya tergantung yang beli aja. Yang beli kalau minat banget kita bisa kasih harga tinggi. Jadi kita harus tahu-tahu pinter-pinternya. Wah, ini orang ini kayaknya seneng banget gitu ya. Iya. Ya, ya. Itu namanya seni menebak selera. Udah hampir jadi nih, Bro. Udah hampir untuk kerangka saja. Ini harga jualnya ringin yang ini kan tadi model ringin impor nih, Bro. Iya, ini. Kalau sama lokalan mahal mana, Bro? Kalau untuk bahan ya mahal ini. Kalau untuk bonsai itu kan nggak bisa dilihat jenisnya. Hasil akhirnya ya. Nah, hasil akhirnya kalau bonsai itu yang penting kan kesempurnaan tanaman itu. Terus bonsai yang sempurna itu yang seperti apa, Bro? Ya, yang sempurna itu yang perakarnya sudah bagus. Akarnya? Ya, perakaran, kemudian batang, antara batang, cabang, akar, perantingan, anak ranting, titik ranting itu dia serasi gitu. Jadi proporsi gitu. Jadi kesan tuanya. Jadi pohon itu nampak pohon tua besar gitu. Tapi sebenarnya kan kecil kita buat. Jadi kembali lagi tadi, Bro, yang serasi tadi tuh. Jadi antara tinggi sama cabang-cabangnya itu seimbang gitu. seimbang. Jadi
batang misalkan segini ya, kali ini kan belum, ini baru kerangka nih. Ini paling enggak sepertiga batang ini untuk cabang pertama. Oh, gedenya? Paling enggak sepertiga dari batang utama ini. Oh, jadi yang ideal itu cabang pertama itu harus sepertiga dari pohonnya. Dari batang utama. Batang Dan utama. yang gede, yang cabang kedua agak kecil, dari cabang ketiga agak kecil. Jadi semakin ke atas semakin kecil. Oke, Cabangnya. ya. Jaraknya semakin dekat. Bro, bentar, ini ada pertanyaan penting ini, bro. Ini loh, bro. Ini batang utama yang nomor 1 yang mana? Ini toh? Ya, ini batang utama ini loh. Bilangnya batang utama ini. Oh, batang utama ini. Terus cabang Ini cabang. enggak, cabang yang utama yang mana ini? Cabang nomor 1-nya mana? Yang ini. Nah, ini cabang nomor 1. Nah, Nomor 2. ini kan tadi kan gedenya harus sepertiga batang utama ini kan? Nah, terus sementara ini kalau saya lihat sama ini gede ini, bro. Nggak masalah, nanti kan ini ada pengelosan di sini. Nah, ini supaya ngejar lebih gedenya itu pakai, ada nggak caranya Ada. supaya ini lebih cepat Ada. gede daripada ini? Ada nanti di sana ada pengelosan. Ada apa? Ada pengelosan cabang. Pengelosan. Misalnya ini kita los sampai memanjang untuk memperbesar ini. Oh, jadi untuk ini supaya memperbesar, ini dibiarkan tumbuh liar gede Iya, gitu. ini satu aja, kita ambil satu. Jadi alur titik tumbuh, kekuatan tumbuh kan di sini. Iya. Ini alur di sini, ini. Nah, ini yang sini kita los memanjang. Jangan dipotong dulu, biar tumbuh untuk memperbesar Oke. ini. Kalau sudah ukurannya sesuai yang kita inginkan, baru kita potong sesuai ukuran. Oh, itu teknik untuk membesarkan batang begitu ya? Kemudian untuk membesarkan ini bisa kita pruning semua dulu. Sering kita pruning yang sini. Oh, di pruning, Bisa. dibrondoli Brondoli istilahnya. daunnya ya? Daunnya di pruning. Oke, terima kasih warga Teling TV. Kita sampai di sini ngobrol-ngobrol dengan Bu Kino bagaimana cara membuat bonsainya, dan saya yakin nanti akan berlanjut ini untuk membuat gaya-gaya bonsai yang lain untuk menambah ilmu daripada warga Tanling TV. Tetap bersama Aris Bringos di Tanling TV, tetap sehat dan tetap semangat. Salam bonsai. Salam bonsai. Itu salamnya ya? Iya. Salam bonsai.